Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Wijanidani dengan NIM 362021 302008. Oke, di sini saya akan menjawab soal dari UAS penjelasan. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Oke, yang pertama itu last fit weld. Last fillet adalah jenis las yang memiliki penampang segitiga kasar. Las fillet biasanya membutuhkan persiapan sambungan yang lebih sedikit daripada las alur, menjadikan metode penyambungan yang sangat hemat biaya dan karena itu jauh lebih melimpah di industri pengelasan. Selanjutnya yaitu las groove weld adalah pengelasan di mana sambungan dari kedua metal merupakan pengelasan atau kedua logam yang disambung tidak menempel satu sama lain. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW serta aplikasinya. Aplikasi SMAW itu proses SMAW menggunakan rangkaian listrik yang mendukung busur las untuk mengubah daya salur listrik atau bahan bakar menjadi panas. Panas dari busur las sangat kuat dan sangat terkonsentrasi. Panas dari pengelasan SMAW segera melelehkan sebagai benda kerja dan ujung elektroda. Selanjutnya yaitu aplikasi pengelasan GMAW. Aplikasi GMAW sering diaplikasikan untuk mengelas bagian logam untuk memperkuat kekuatan sambungan. GMAW cocok untuk berbagai elektroda inti pada padat dan logam untuk berbagai bahan induk. Prosesnya dapat dimodifikasi dari semi otomatis ke mekanis hingga sistem robotik sepenuhnya otomatis. Aplikasi pengelasan GMAW yaitu yang pertama aluminium, baja karbon, paduan tembaga, magnesium, paduan nikel, besi tahan karat, perunggu silikon, paduan permukaan bintil logam berbentuk tabung. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga yaitu jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. Yang ketiga yaitu las GTAW ini juga disebut dengan las stick yang mempunyai kepanjangan tungsten ingot gas. Perbedaan ini hanya penyebutnya saja. Kalau GTAW itu lebih sering untuk istilah Amerika, sedangkan TIG adalah untuk daerah Eropa. Fungsi las GTAW ini biasanya digunakan untuk melakukan pengelasan aluminium atau stainless steel yang memang banyak membutuhkan perlakuan khusus. Untuk aplikasinya yaitu pastikan mesin menyala dan aliran gas sudah sesuai. Atur amper sesuai dengan prosedur pengelasan, nyalakan switch di welding tube, dan sentuh ujung tungsten ke benda kerja. Setelah busur nyala, lelehkan benda kerja, kemudian fillet, dekatkan dengan busur. Setelah itu, keduanya akan menyala dan leleh. Selanjutnya yaitu FCAW, itu las busur listrik yang kawat lasnya terdapat fluk atau pelindung anti tengah. Las FCAW adalah kombinasi antara proses pengelasan GMAW, SMAW, dan SAW. Dalam pengelasan FCAW ini, sumber energi menggunakan arus listrik DC atau AC yang diambil dari pembangkit listrik atau melalui trafo. Aplikasi dari FCAW yaitu baja karbon, pengeras dan pelapis permukaan, baja tahan karet, besi tuang, baja karbon alloy rendah, las titik baja tipis. Selanjutnya yang keempat yaitu jelaskan secara ringkas mesin las PAW serta aplikasinya. Itu plus yang keempat yaitu las PAW atau biasa disebut plasma arc welding ialah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding atau biasa disebut GTAW, di mana busur plasma dirapatkan akan diarahkan pada area las. Aplikasinya pada plasma arc welding atau PAW itu saat ini plasma arc welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu dan jendela dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan tentang polaritas DCN dan DCP pada mesin las DC SMAW serta
pengaruhnya hasil lasan. Yang pertama itu polaritas DCN. Polaritas DCN itu busur listrik pada pengelasan stick welding bergerak dari elektrode ke material sehingga tumbukan elektron berada di material dasar yang berangkat 2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 panas berada di elektroda. Pada polaritas DCN menghasilkan pencahayaan material dasar lebih banyak dibanding elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayahnya yang sempit, dan untuk plat yang tebal. Selanjutnya itu polaritas DCEP. Busur listrik bergerak dari material dasar ke elektroda dan tumbukan elektron berada di elektroda yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas berada di material dasar. Polaritas DCEP menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis. Selanjutnya yang keenam yaitu disebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Yang pertama yaitu sambungan T atau T-joint seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu boot joint seperti pada gambar samping ini. Selanjutnya itu ada lap joint pada gambar berikut dan corner joint atau sambungan sudut pada gambar di sampingnya ini dan egg joint pada sampingnya ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang pertama E7018. E itu untuk elektroda, angka 70 kekuatan tarik 70.000 PSI. Angka 1 dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overhead. Angka 8, penetrasi las sedang hanya AC atau DC. Kandungan selaputnya serbuk besi 25% sampai 40% hidrogen terendah. Selanjutnya yang ER70S yaitu E elektroda, R root dapat digunakan untuk GMAW tanpa flux. Untuk 70 kekuatan tarik minimum KSI 70, 80, 90, 100. Untuk S yaitu solid, jenis elektroda solid atau tanpa flux. Selanjutnya E6017 untuk mild steel aplikasi umum sangat cocok untuk pengelasan pada konstruksi bengkel, las, repair, dan mental dan lain-lain. Untuk E6012 yaitu elektroda sendiri di mana berada pada sendiri akan dapat digunakan pada sebuah mesin las dengan menggunakan sebuah arus AC atau dan juga DC atau direct current dengan seluruh macam posisi pengelasan. Kawat yang berada pada elektroda las di mana jenis tersebut memiliki sebuah lapisan luar yang dianggap sangatlah banyak mengandung berbagai macam kalium. Kekuatan daripada tegangan tarik kawat itu sendiri mencapai sebesar 60.000 PSI. Selanjutnya F7A2EM12K yaitu F mengindikasikan flux 7 yaitu 70 sampai 95 KSI kekuatan tarik minimum. A sebagai las-lasan jika P post head treatment. Yang kedua 2 minimum kekuatan impact 20 effect LBS pada 20 derajat Fahrenheit. E mengidentifikasi elektroda. M medium magnitude per AWS specification. K yaitu produk from hard aluminum steel. Yang selanjutnya itu EWTH-1 E elektroda, W Fortburn, T tungsten atau murni, H-1 umum general di mana komposisi tambahan biasa tidak disebut yaitu pada TH-1. Selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu jelaskan daerah head of region pada gambar itu. Yang ke-8 ini yaitu maksimum temperaturnya yaitu suhu maksimum turun pada logam las padat, selanjutnya pada cair, pertumbuhan rekentalisasi, zona spektrum berubah, selanjutnya zona merah, bahan dasar tidak berpengaruh. Yang ke-9 yaitu jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut. Pertama yaitu yang A itu pada ujung panah ini menunjukkan ujung las. Yang kedua panah. Yang ketiga garis referensi. Yang keempat simbol las. Yang kelima simbol las lapangan. Yang keenam simbol las keliling. Yang ketujuh length efektif. Yang ke-8 celah akar. Yang 9 sudut alur. Yang 10 ukuran dan kekuatan las.
11 panjang las, 12 jarak las, 13 ekor las, yang 14 spesifikasi proses atau acuan lainnya. Selanjutnya yang ke B yaitu pada gambar tersebut yaitu simbol bolt join dengan ukuran. Pada ukuran simbol las pada bolt join memberikan informasi ke dalam kamu yang akan di bevel dan itu total kamu ukuran ke dalam itu ditulis di tengah simbol. Yang ke C yaitu simbol kamu V pada gambar tersebut. Dituliskan karena berbentuk huruf V. Selanjutnya pada yang gambar D yaitu berbentuk simbol kambuh U. Pada gambar adalah ditulis pada garis reference or set. Jadi kamu lakukan tepat Rowland delete. Selanjutnya gambar yang berbentuk Z. Pada sambungan kamu ya perlu diberi catatan khusus. Adalah untuk menyambung materi A dan B. Selanjutnya, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Yang pertama, cacat las pada root, incomplete root penetrant attack, lack of root penetrant. Ialah yang tidak sempurna sehingga terjadi pada palet metal. Menyebabkan celah pada root yang terlalu kecil, ukuran elektroda yang terlalu besar, sudut elektroda yang salah, kecepatan pengelasan tidak disesuaikan dengan arus, lebar celah pada root disesuaikan 2-4 mm, ukuran elektroda yang disesuaikan memperbaiki posisi sudut elektroda. Selanjutnya yaitu catat las incomplete root fusion, yaitu pada bagian tepi lasan pada root mengalami perubahan bentuk karena terkena panas pengelasan, sedangkan pada itu bagiannya tepi lasan pada memiliki bentuk yang lurus atau utuh seperti pada gambar berikut. Penyebab itu celah pada root yang terlalu kecil, ampere terlalu rendah, sudut elektroda yang salah, kecepatan pada pengelasan yang tidak disesuaikan dengan arus. Solusinya yaitu lebar celah pada root disesuaikan 2-4 mm, menyesuaikan nilai ampere, memperbaiki posisi sudut elektroda, kecepatannya, terus memperketat prosedur. Selanjutnya yaitu catat las excess root penetrant, yaitu pengelasan yang tinggi melebihi dari standar yang ditetapkan seperti pada gambar berikut. Penyebabnya yaitu ampere yang digunakan saat pengelasan terlalu besar, celah pada root yang berlebihan, teknik pengelasan digunakan tidak sesuai, suhu lingkungan dingin, elektroda yang digunakan terlalu besar. Solusinya yaitu besar nilai ampere harus disesuaikan, lebar celah pada root disesuaikan, dan pengelasan yang digunakan harus sesuai dengan WPS, suhu lingkungan harus sesuai dengan WPS, ukuran elektroda juga disesuaikan. Root yang keempat yaitu root concavity adalah kondisi di mana logam lasan tidak sepenuhnya mengisi join sehingga logam lasan yang terlihat pada root akan terbentuk cekungan seperti pada gambar berikut. Penyebabnya yaitu jarak antara root yang terlalu lebar, excessive grinding, lebar celah pada root disesuaikan 2-4 mm. Root undercut yaitu dapat dicek secara jelas dengan menggunakan center. Sebuah dikatakan root undercut apabila saat kita menginjak dari tepi root maka akan terlihat bayangan. Penyebabnya root itu sangat kecil atau sama sekali tidak ada root fake. Arus yang digunakan terlalu besar, terus kecepatan dalam pengelasan terlalu besar. Solusinya yaitu ukuran root atau harus disesuaikan, besar arus yang digunakan harus sesuai dengan WPS, travel speed harus sesuai dengan WPS. Selanjutnya yaitu cap undercut, yaitu hampir sama dengan root undercut, namun yang membedakannya yaitu letak pada cap undercut terdapat pada tool seperti pada gambar berikut. Penyebabnya yaitu arus yang digunakan dalam pengelasan berlebih, kecepatan dari pengelasan cukup tinggi, ukuran dari elektroda yang terlalu besar, serta sudut dari elektroda yang tidak benar. Solusinya yaitu arus yang digunakan harus sesuai dengan standar, ukuran dari elektroda yang disesuaikan, besar yang harus digunakan. Incomplete feed growth, yaitu penyebabnya dari jenis ini sama dengan yang dari atas tadi, yaitu
Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.